Jadi ini salah satu quote dari Pak Tommy. Singers are made not born. Jadi penyanyi itu di create, penyanyi itu diciptakan, bukan dilahirkan. Jadi makanya sebenarnya kita kuliah itu bukan kita keinginan. Kita kuliah sebenarnya karena stres, putus cinta. Akhirnya mulai dari situ ternyata banyak sekali kesempatan terbuka untuk kita lewat PSM Unima. Selamat pagi pemirsa Lintas Utara dan seluruh sahabat Lintas Utara. Kembali kita berjumpa di pagi hari ini dalam podcast Blak-Blakan Lintas Utara. Saya memulainya dengan mengingat ungkapan Bung Karno, berikan aku 10 pemuda maka akan saya goncangkan dunia. Nah, hari ini kita kedatangan tamu seorang anak muda, seorang pemuda yang tidak hanya ganteng tapi juga smart, cerdas. Siapa dan bagaimana kiprahnya saat ini orang pemuda ini dan siapa dia sebenarnya? Sehingga dia saat ini menjadi perbincangan di dunia musik seantero negeri ini. Lagunya lagi nangkring di platform musik, tapi dia anak daerah. Dari perbatasan, bukan dari kota besar. Nah, hari ini kita akan membahas luar biasa tamu kita hari ini yang boleh hadir di Lintas Utara. Kita akan mengenal pemuda ini, siapa yang ada di depan saya. Mungkin dari pemirsa Lintas Utara sudah penasaran. Nah, tema kita hari ini adalah musisi muda Sangihe menembus batas. Nah, siapa yang menembus batas ini? Sekarang ini dia ada di depan saya. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi, Kak. Nah, kita akan berkenalan dengan beliau dan saya persilakan untuk memperkenalkan diri kepada pemirsa Lintas Utara. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Erik Samalang. Tinggal di Tahuna, Sawang. Sekarang stay domisilinya di Bandung. Status bagaimana? Status hubungan atau kalau status pekerjaan swasta, hubungan sedang mencari jalan ke pelaminan. Jadi kalau pemirsa Lintas Utara yang cewek-cewek udah ada ini ya siap-siap dah untuk patah hati sebelum, karena ternyata udah sedang mencari jalan. Baik, terima kasih. Itulah perkenalan singkat dari tamu kita hari ini, seorang anak muda, seorang musisi nasional asal Sangihe, hari-hari dipanggil Erik. Ya. Yes. Mungkin banyak teman-teman yang sudah mengenal beliau dan yang sudah mengenal karya beliau. Begitu. Yang lagi menasional sekarang. Ya, Rick. Ketika membaca CV dari Erik, saya sendiri langsung agak pusing sedikit. Di usia yang seperti sekarang, capaiannya sudah luar biasa. Sebagai anak muda, tentu hal yang sama sedikit orang yang punya kesempatan. Tapi hari ini Erik telah membuktikan sebagai anak muda, orang daerah, anak Sangihe, anak perbatasan, dengan usia yang masih relatif sangat muda seperti sekarang, udah sangat luas pencapaiannya. Nah, saya bertanya ke Erik terkait aktivitas bermusiknya ini ya, sampai sekarang bisa nangkring di platform musik yang ada. Sejak kuliah mungkin sudah hobi musik, sehingga Anda dari beberapa informasi yang kami dapat bisa jadi ikut paduan suara mahasiswa. Boleh diceritakan? Ya, sebenarnya untuk bermusik itu dari kecil suka menyanyi. Dari kecil suka menyanyi. Tapi menariknya itu sebenarnya waktu masih kecil pernah ada satu pengalaman latihan vokal dan pengajar itu bilang, Erik, jangan ikut paduan suara aneh.
Kalau nggak ikut paduan suara, ngapain suara mau rusak. Nah, mulai sejak saat itu kita masih ingat waktu lomba di Immanuel. Tapi pelatih itu bukan Bapak Guntur. Bukan. Waktu itu kita tinggal di Apeng Sembeka waktu itu, di gitu. Mangampang. Nah, waktu itu lomba di Immanuel dan dia bilang waktu itu, Erik, ngapain suara ini unik. Ngapain suara jangan sampai ikut paduan suara. Kalau nggak ikut paduan suara mau rusak. Dari situ kita ter-brainwash. Sampai akhirnya kuliah. Kita kuliah pertama, kita kuliah sama-sama Chris Palit, Refli Hontong, siapa lagi? Anak-anak Sangir sama-sama, orang daftar sama-sama di Unima. Semester 1 buka audisi PSM Unima, dan Chris semua daftar. Cuman kita enggak. Karena ada masih Iya, terngiang. kita tapi paduan suara kan mau rusak tapi suara. Akhirnya ada daftar. Chris ikut. Akhirnya Chris mulai berangkat ke Bali semua. Tapi kita memang enggak tergerak gitu. Belum tertarik. Sampai akhirnya tahun 2012 pembuka PSM Unima buka audisi. PSM Unima buka audisi dan satu kelas kita berjurusan waktu itu ikut audisi. Nah, kita ikut rame sebenarnya. Dan bilang mari akhirnya tertarik ikut. Ya, mari juga ikut sama-sama. Orang banyak audisi. Hari kita ke audisi. Dari teman-teman kelas ikut kira-kira ada 15 orang mungkin. Dari satu kelas yang sama. Iya, lolos waktu itu sekitar 7 orang. Nah, di latihan perdana kita datang. Salah satunya Erik dari 7 orang itu. Iya, kita datang. Beberapa teman juga datang. Waktu datang latihan, lihat latihan PSM Unima pertama, menarik kan menyanyi. Apalagi kan memang suka menyanyi. Dan dorang cerita pengalaman bagaimana PSM Unima, prestasi PSM Unima, berangkat ke luar negeri, punya pengalaman organisasi tinggi, relasi tinggi. Jadi keren, kayaknya keren. Tapi belum kepikiran untuk mau betul-betul terjun di situ. Tapi udah mulai ada ketertarikan. Ya, tapi udah mulai ada ketertarikan karena emang suka dengan seni dan ada di lingkungan orang-orang seni. Jadi merasa kayak I'm home. Nah, sampai akhirnya sebenarnya yang betul-betul bikin kita sampai tertarik betul-betul masuk karena setelah beberapa kali latihan rasa enak menyanyi paduan suara, terus ketemu dengan Pak Tommy Kandisa Putra. Itu pertama kali di Tomohon. Kita masih ingat di gereja Maranatha Selatan. Kita latihan di kunci pastor di belakang. Itu Pak Tommy datang dari Bandung khusus buat PSM Unima. Dan kita latihan dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore kalau nggak salah. Itu selama seminggu terus latihan begitu. Dan itu pertama kali kita latihan. Dan waktu kita latihan pertama kali, pengalaman pertama kita dengar bahasa, ya sering dengar sih di buku, di berita di mana, kayak kata-kata disiplin, kata-kata kerja keras, kata-kata semangat, kata-kata passion, kata-kata tentang motivasi. Iya, kata-kata motivasi yang sebelumnya kita cuma dengar sekilas dengar. Tapi saat Pak Tommy bicara, kata-kata itu hidup, kata-kata itu masuk. Oh itu kan disiplin, oh begitu kan kerja keras. Karena beliau menjelaskan sesuatu tuh betul-betul dengan contoh kasus yang terjadi sampai orang relate dengan apa yang dibilang. Mulai dari situ yang bikin kita terjun ke paduan suara sebenarnya bukan paduan suaranya tapi figur Pak Tommy sebagai motivator, sebagai motivator, sebagai pelatih, karena kita merasa cara dia melatih itu beda. Buat kita yang dari daerah, anak yang maksudnya sungkan, itu pasti kan sebagai anak daerah yang, apalagi kita yang biasa dari perbatasan, ketika bergaul di situasi seperti itu campur baur dengan, pasti ada rasa sungkan kan, atau bilang rasa kirene, kan? Nah, tapi itu kan makanya tema kita Anda mampu menembus batas itu. Itu perasaan paling pekat yang selalu dirasa di proses itu. Maksudnya setiap kali mau masuk satu pergaulan, satu lingkungan baru, rasa keren itu selalu ada. Yang bikin kita selalu, Pak Tommy selalu bilang waktu itu, kita ingat sekali waktu itu Pak Tommy selalu bilang,
waktu latihan pertama dia lihat kita berdiri terus dia bilang anak spesial. Apa suara bagus. Tapi apa sih orang ini? Di saat dia bilang Erik suara bagus, Erik sempat ingat Pak Guntur enggak? Iya, waktu dia bilang spesial suara bagus, ya kita merasa oh iya banyak orang bilang kita suara bagus. Tapi dari cara dia menyampaikan itu kayak ada satu keinginan untuk mau bikin kita lebih bagus di dalam momen itu. Ya akhirnya bikin kita apa ada yang beda dengan orang ini. Ya sampai akhirnya mulai dari situ ternyata banyak sekali kesempatan terbuka untuk kita lewat PSM Unima. Berapa lama di PSM Unima? Pertama ikut audisi 2012, jadi ketua 2014. Ya, Kenapa Anda harus dipilih jadi ketua? Apa yang mereka lihat, atau yang Anda rasa ada kemampuan apa Anda? Selang berapa lama bergabung terus dipilih jadi ketua? Sebenarnya kita rasa itu kayak politik sebenarnya. Politik. Jadi waktu itu ada beberapa calon ketua. Dan kita kayaknya nggak termasuk dalam satu calon itu. Cuman mungkin kita kurang tahu. Tapi maksudnya mungkin ada perbedaan pola pikir dengan yang lain. Sampai akhirnya kita yang bukan siapa-siapa, iya. Kita yang nggak menunjukkan apa-apa dalam organisasi itu, tiba-tiba didorong untuk jadi ketua. Padahal selama berorganisasi itu Anda cuma menunjukkan bahwa Anda ini penyanyi, iya, dan lain-lain. Cuma penyanyi, bahkan tidak menunjukkan satu kualitas yang cocok mungkin sebagai pemimpin. Tapi iya kita ingat dalam proses itu benih ingin merubah sebuah keadaan di PSM Unima itu muncul ke kita. Sampai ini kita pernah bilang ke Pak Tommy, kita tanya, bukan kita bilang, kita tanya, Kak, kita boleh jadi ketua PSM Unima? Waktu itu kita Pak Tommy di Bandung, waktu itu orang tur konser di Jawa. Terus Kak Tommy bilang, Kak Tommy lihat kita terus heran, karena anak ini anak yang Kak bilang kita itu man standing on the corner, ini mau sama sekali ada di bawah lampu. Selalu kalau udah banyak orang selalu menyendiri di sudut-sudut mana, nggak pernah bergabung dengan orang-orang. Makanya Kak Tommy lihat kita heran, terus dia senang lihat kita, bilang, boleh jadi ketua juga. Tapi bukan karena Kak Tommy yang minta anak-anak pilih kita jadi ketua. Tapi ketika ada kepikiran menjadi ketua, apa yang di benak seorang Erik untuk masa depan PSM ini? Kita ingin mengubah DP keadaan, ingin mengubah. Tahun berapa itu jadi ketua kan? 2014. Hingga 2014 sampai 2015. Jadi apa yang di benak? Maaf kan? Apa yang di benak Pak Erik ketika menjadi ketua? Iya. Kita ingat waktu itu 2013 masih Indra Salama ketua, salah satu anak dari Sanger yang sekarang juga sama-sama dengan kita di Bandung. Jadi dia ketua. Sebelum akhirnya pergantian ketua, kita sering bertanya pada dia. Kita panggil Polos. Ini kapan begini? Kapan enggak begini? Kita cuma tanya sebenarnya, tapi cuma dengan dia kita bicara. Iya, cuma dengan dia kita sharing. Nah, dengan yang lain tanya, kau begini. Mungkin bisa tukang kalau di backing begini, kalau anak-anak ini begini, atau orang backing sistem ini, gitu. Tapi enggak dengan yang lain, kita enggak pernah tunjukkan ke yang lain. Sampai akhirnya itu pemilihan 2014 terus dipilih jadi ketua. Iya. Ternyata Erik ini kuliah di Unima sehingga jadi ketua. Dengar-dengar ternyata hari ini banyak teman juga ada di kru Lintas Utara, dan Lintas Utara ini bukan orang-orang asing untuk Erik. Iya. Dengar-dengar pertama kuliah ada pengalaman buruk dengan kru Lintas Utara. Bukan buruk sebenarnya. Waktu mulai ospek katanya. Iya, pengalaman asik sih. Oh, pengalaman asik. Jadi waktu itu pertama kali masuk Unima ospek. Jadi tiap tahun ternyata setiap ospek itu ada pementasan. Dan ini dari semua fakultas. Nah, waktu itu orang dikumpulkan di satu ruangan besar. Waktu itu pemilihan tim untuk pementasan. Dan semua laki-laki disuruh berdiri. Suruh berdiri, terus semua suruh bakuku sekuat mungkin.
Teriak. Ya. Teriak, bateria kita salah satu bateria dan ternyata orang pilih. Oh, HP bateria bagus. Nah, akhirnya masuk tim pementasan. Nah, di tim pementasan ini ternyata banyak kita kakak-kakak dari Nusa Utara. Salah satu Kak Boni, Kak Randy, siapa lagi? Chris. Siapa lagi? Banyak pokoknya waktu itu. Nah, kita masuk tim pementasan, kita bersyukur karena banyak TP kakak-kakak ini. Nah, kita, dorang mau jaga kita ini. Ya, mungkin kita mau macam-macam. Nah, sampai akhirnya sudah lebih dekat dengan orang. Kalau ada satu pengalaman pagi-pagi, orang kumpul jam 5 kalau nggak salah di lapangan dekat di muka bahasa Inggris. Sendra Tasik di lapangan Sendra Tasik. Terus waktu itu dorang cek rambut yang mulai memanjang katanya, tidak sesuai standar. Kita berdiri paling muka, kita aman kok ini, tapi kakak di muka ini yang bebalia ini. Berdiri, kita percaya diri loh. Katanya kita tim pementasan kok. Berdiri kong Kak Boni. Rambut ini masih panjang. Besok. Kat dulu. Kok dia ambil gunting, kok dia tada. Sini nggak tahu. Angko boleh balas hari ini. Aduh. Jadi boleh makan bunyi di kampus ya. Hanya ada dua orang yang jaga-jaga apa kita waktu itu sampai akhirnya salah satu hal yang membanggakan waktu ikut tim pementasan, kita masuk tim kebasaran. Tapi waktu di kompetisi kebasaran tingkat fakultas di backing di universitas, kita terpilih jadi warna terbaik. Orang Sangir tapi jadi warna terbaik. Bukan karena Boni juga itu. Karena bimbingan Kak Boni. Karena bimbingan. Jadi karena pengaruh gunting rambut. Rick, Erik kan kuliah bukan jurusan musik. Iya. Tapi kok kenapa tertarik dengan musik? Sebenarnya kita kuliah itu bukan kita keinginan. Kita kuliah sebenarnya karena stres. Putus cinta. Ini yang positif. Tunggu. Dipotong dulu. Jadi ini ungkapan yang positif untuk anak-anak muda di Sangir. Ketika stres, pikiran terutama putus cinta ini, tidak lari ke hal negatif ya. Walaupun mungkin salah jurusan dari kemauan, tapi minimal bisa membawa hal positif ketika putus cinta. Terus Rick. Jadi sebenarnya waktu kita kan SMEA. Kita prakerin di keuangan. Prakerin 6 bulan kalau nggak salah, itu dipanggil bawah honor. Dan kita sudah tertarik, bawah honor. Dan kan waktu itu pacaran serius. Jadi kita pikir, langsung lanjut kerja aja. Pikir apa masih mau kuliah. Iya. Nah, akhirnya pas kita ingat, pas kita hari kelulusan, kita baru tahu ternyata dia ada berwisata kemana. Nah, itu hari kelulusan jadi hari paling stres. Sampai akhirnya putus pikiran untuk lanjut di keuangan bawah honor. Itu teman yang panggil. Teman di kompleks, Alan Matede. Alan Matede ya, dia panggil kuliah. Erik, mari kuliah ke Unima. Tenang Jun, gampang turun di sana. Tiap hari kita udah kirim dari para ikan. Siap, mari Jun. Kalau nggak mau masuk kuliah apa? Kita akuntansi. Kalau tak masuk ekonomi lah kita bawa hitung angka. Kayaknya bahasa Inggris coba gak kok di sana orang bilang. Jadi motivasi masuk bahasa Inggris ini karena Don, memang di fakultas di Unima itu yang bahasa Inggris, jurusan bahasa Inggris memang banyak yang cantik. Apalagi yang cantik-cantik cuma bahasa Inggris yang banyak. Tapi memang FPS yang terbaik. FPS yang banyak. Bakam puji. Jadi memang DP motivasi kuliah itu sebenarnya. Jadi apa yang terjadi dalam DP hidup, setiap milestone yang bisa kita bilang kita dapat sekarang, semua itu semua tidak direncanakan dan semua itu kayak sesuatu yang pintu tertutup yang diarahkan Tuhan ke jalan lain. Kita mau ikut masuk kuliah karena teman panggil, sampai akhirnya ternyata Alan tidak kuliah. Kita daftar. Kita daftar, kita masih ingat. Semulai pendaftaran gelombang pertama. Bagaimana? Mau daftar? Nggak berangkat dulu juga. Kita nanti gelombang kedua. Kita berangkat daftar gelombang pertama. Akhirnya dia udah mendaftar. Akhirnya kita padahal dia yang panggil. Akhirnya kuliah sendiri. Nah dari situ masuk FBS, masuk bahasa Inggris. Nggak kepikiran ikut paduan suara karena yang pengalaman tadi.
akhirnya gara-gara teman-teman semua satu kelas panggil ikut paduan suara. Dari sesuatu yang pernah dibayangkan. Iya, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan. Tidak ada keinginan kuliah, tidak ada keinginan untuk ikut paduan suara, tapi semua bisa bicara. Kita ke prestasinya Erik mulai dulu kita. Sebagai mahasiswa yang jadi ketua PSM, banyak festival yang Anda ikuti. Gimana itu sampai bisa ikut festival dan berprestasi? Coba diceritain ke anak-anak muda dulu. Salah satu hal yang paling penting di PSM Unima waktu itu attitude dan mentalitas. Itu hal yang paling utama selain suara. Bahkan suara bisa dibilang nomor keberapa. Karena komposisi yang paling penting buat kita mentalitas dulu. Kalau mentalitas baik, jadi ini salah satu quote dari Pak Tommy. Singers are made not born. Jadi penyanyi itu di create, penyanyi itu diciptakan, bukan dilahirkan. Jadi makanya di PSM waktu itu hal yang utama buat kita itu attitude dan mentalitas. Saat anak-anak ini punya attitude mentalitas, apapun yang orang bagikan, visi yang orang kasih, dorang terima dan siap untuk jalankan itu. Sampai akhirnya puji Tuhan waktu kita jadi ketua tahun 2014, orang dapat undangan tampil di Jakarta di International Kodai Symposium. Terus orang dapat 3 champion di Bali International Choir Festival. Untuk selama beberapa tahun itu belum ada orang pernah dapat 2013 pernah dapat Grand Prix di Jakarta, tapi waktu setelah beberapa kali ikut Bali, akhirnya waktu kita kepengurusan itu berhasil dapat 3 champion. Di saat ketua. Iya. Prestasi ya. Luar biasa. Jadi selama jadi ketua ada 3 champion ya. Puji Tuhan. Luar biasa selama setahun. Erik, selama kurang lebih tahun 2012 ya, Anda ketemu dengan seorang maestro. Iya. Pak Tom ini kan bukan orang sembarangan di dunia paduan suara. Bahkan disebut sebagai maestro paduan suara di negeri ini. Bagaimana beliau bisa melihat bakat seorang Erik, atau apa yang Anda tunjukkan, mungkin kualitas sehingga beliau bisa melirik Anda untuk jadi murid dan merekrut Erik sebagai salah satu yang menjadi bimbingan? Iya, itu sebenarnya misteri terbesar sih buat kita. Karena waktu kita pertama kali ketemu dengan Pak Tommy, ini betul-betul anak kampung yang ada kepercayaan diri, bahkan atau fashion, nggak tahu bagaimana cara atur diri, berdiri, bergaya, segala macam itu nggak ada. Jadi menurut kita kualitas yang bisa kita representasikan untuk temui standar dari Pak Tommy ini kayaknya nggak ada waktu itu. Tapi Pak Tommy ini orang psikologi. Orang maestro juga kan. Iya, kita nggak tahu gimana cara dia lihat, tapi banyak anak-anak muda yang dia bina itu sekarang bisa dibilang berhasil. Dan luar biasanya sih bisa dibilang apa yang kita bisa lakukan sekarang itu karena rasa percaya yang dia taruh. Kita nggak percaya diri. Bahkan sampai sekarang masih melatih untuk percaya diri walaupun punya single, tapi kita masih sangat berusaha untuk percaya diri. Tapi Pak Tommy yang selalu kasih rasa percaya. Jadi yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu itu karena beliau bilang ngana bisa. Kita percaya ngana bisa. Dia selalu panggil kita superstar. Jadi kalau lihat di Facebook, Bapak selalu bilang, selamat superstar, selamat pagi superstar, bagaimana kabar superstar? Bentuk motivasi. Iya. Awalnya kita menolak. Karena orang pikir ini, aduh enak lah orang jaga orang lihat jadi bilang superstar, siapa suka kita belum ada apa-apa pun bilang superstar. Tapi lama kelamaan apa yang dia panggil itu kita aminkan. Jadi kita berpikiran, walaupun buat orang lain kita bukan superstar, tapi gambaran yang kita mau capai nanti dengan pengertian superstar yang kita punya, kita mau ambil itu. Jadi bisa dibilang sebenarnya kita banyak dari dulu banyak menahan diri untuk melakukan sesuatu, terkurung di dalam satu lingkungan atau situasi. Tidak bisa mengeksplor. Iya. Karena bisa kayak
kayak selalu merasa kurang, selalu merasa nggak bisa, selalu merasa oh ya kayak itu keren Percaya ya, diri, sungkan kan? iya. Ha-ha. Tapi di tangan Pak Tommy lah. Berarti Iya. memang beliau yang melihat bakat Anda. Puji Orang Tuhan. ini bisa. Ya. Iya. Dari CV, dari beberapa hal yang kami dapat informasi, Anda ini sering terhubung dengan berbagai seminar musik dunia ya, musik terutama dunia paduan suara. Ada pengalaman bermusik bersama seorang maestro ini, seorang Pak Tommy. Pengalaman apa yang Anda dapat? Pengalaman dengan Pak Tommy banyak dan semuanya dari Pak Tommy sebenarnya. Tahun 2012 tur konser Manado Balikpapan Jawa, kayak tur konser itu karena visi dari Pak Tommy. Orang berangkat ke Jawa, konser di UI, dan untuk pertama kalinya di Manado konser musikal Les Miserables dengan Phantom of the Opera. PSM Neo Paduan Suara pertama. Karena Pak Tommy yang bawa api itu ke anak-anak. Dia selalu bagikan cerita ini. Nah, ini ada cerita ini. Kalau jadi cerita begini-begini Jadi memang beliau pure yang menginspirasi Anda. Iya, sangat. Untuk bermain musik. Sangat. Sampai akhirnya kita punya banyak pengalaman tahun 2013 kalau saya awal kita berangkat ke Malaysia untuk tampil pertama kalinya berangkat ke luar negeri ke Malaysia untuk tampil di Asia Pacific Choral Summit di Kuala Lumpur. Dan setelah itu kita pulang ke Jakarta ikut penabur dan dapat Grand Prix Champion waktu itu, juara umum. Prestasi yang luar biasa. Harus tepuk tangan. Seorang anak muda, anak pulau yang sukses di belantika musik, lebih khusus paduan suara. Dari berpaduan suara ini kan Erik udah keliling banyak tempat dan Puji Tuhan. banyak negara juga. Puji Tuhan. Selama ikut paduan suara sudah berapa negara yang dikunjungi? Selama ini Asia ya, di lingkungan Asia Pasifik sudah, kecuali Kamboja itu belum. Jadi itu juga Malaysia, Singapura, Filipina, Jadi Asia Tenggara sudah ya. iya, Jepang, Korea, Cina, terus Eropa, Spanyol, Itali, US. US beberapa kota kemarin. Luar biasa. Mungkin Erik baru anak muda sange yang pertama yang boleh keliling. Keliling. Sebenarnya Indra yang paling banyak. Kelilingnya. Oh, Iya, Indra. Iya, Indra. Indra Makanya ada aja juga. iya, Indra panggilannya itu Itsing Travel. Bagaimana harusnya Boni, bagaimana Boni cuma tawa gunting Ninda menyanyi. Boni kalau tawa gunting pasti keliling, tawa menyanyi keliling lagi. Ini cuma tawa gunting Boni. Erik senior. Akhirnya kita ke yang lagi hangat-hangat sekarang. Iya. Anda kan baru mengeluarkan single, dan sudah nangkring di sejajar dengan BTS dan kawan-kawan. Gimana perasaan Anda? Senang. Sampai di situ. Senang sekali karena Dan bagaimana bisa mencapai di posisi ini sekarang? Seorang Erik Samalang dari kota Tahuna, kalau di peta cuma titik, bisa nangkring bersama-sama Iya. dengan BTS dari hal berkarya. ya. Gimana? Sebenarnya kalau boleh kita tarik apa yang terjadi dengan kita pengalaman musik itu, kita dari kecil suka menyanyi, tapi kita tidak suka sama sekali menyanyi di muka orang, apalagi disuruh menyanyi. Karena kita sama sekali tidak percaya diri. Jadi ini yang Iya. Walaupun dulu sejak masih kecil, puji Tuhan setiap kali kita menyanyi, baru nada pertama kita menyanyi, kebanyakan orang tepuk tangan. Kita bersyukur sekali untuk itu. Tapi kita tidak suka disuruh menyanyi. Sampai dulu, ya ingat papa setiap kali ada acara suruh menyanyi, setiap kali ada lomba suruh menyanyi, kita selalu lari. Sampai kita pernah ingat ada lomba di Pelabuhan Tua, tapi guru di SMP 1 minta menyanyi lagu Natal. Dia susah daftar, pas hari kompetisi kita nggak datang. Dan waktu itu kita ingat dia kecewa sekali. Nah, kita rasa kurang kepercayaan diri ini bertumbuh lama sekali. Sampai akhirnya ternyata kita jadi orang yang tertutup dengan bicara terlalu cepat karena takut orang mau dengar dan tidak jelas bicara apa. Itu ternyata berdampak di mentalitas dan fisik. Sampai akhirnya itu gitu, waktu masuk PSM Unima ketemu dengan Pak Tommy buka pernah ada satu pengalaman kita dipermalukan di muka umum
di muka orang ada persiapan konser PSM Unima, konser ulang tahun, dan kita mau Bukan tampil dibully kan? bukan dibully, tapi lebih ke bukan dibully, lebih ditanya sebenarnya waktu itu. Jadi orang mau konser salah satu karya besar dunia, The Creation by Joseph Haydn. Dan waktu itu kita ada pelayanan hari Minggu, dan sebagai ketua waktu itu kita harus mengundang lah jemaat. Nah, waktu kita mengundang jemaat, kita bicara nggak terstruktur dan nggak jelas. Bahkan kita nggak bilang hal yang paling penting itu tanggal dan waktu konser kapan. Nah, waktu selesai itu kita kumpul lagi latihan, selesai pelayanan. Kumpul latihan, dan itu waktu ada alumni dan banyak orang. Waktu di tempat latihan Pak Tommy panggil, Erik sini, maju ke depan. Bagaimana tadi Ngana bicara waktu di gereja? Oh, kita bilang, oh jadi begini, dan kita pede. So, menurut Ngana itu bagus. Mukanya, matanya tajam. Kamu salah bilang, punya kurang enak lah waktu itu, pedis bisa dibilang. Kita waktu itu berdiri, diam, tapi hati menangis, hati remuk, karena kita ketua. Biar bagaimanapun kan ada pride, apalagi waktu itu belum mengerti tentang kerendahan hati dan sebagainya. Jadi emang ada pride, ada alumni, banyak anggota Ketua baru ini PSM kan? Unima, iya. Jadi ada ego sedikit iya, kan? dan kita dipermalukan di depan situ. Kita marah sekali. Dan kita pernah kepikiran untuk tak nak mau tukar bapak. Tapi waktu pulang dari situ akhirnya bicara dengan bapak. Akhirnya berdamai. Dan ternyata setelah pengalaman pedis itu, perlahan tapi cara bicara berubah, tapi speed bicara juga berubah perlahan-lahan. Dan ternyata kita sadari sudah lama kebiasaan ini terbentuk dan perlu ditabrak gitu, perlu dihancurkan kebiasaan ini. Dan ternyata itu rasa pedih itu, rasa malu itu ternyata merusak kita menghancurkan tapi pattern karena terbentuk dengan perasaan malu. Sampainya sekarang, dalam perjalanan sekarang sebenarnya kita fokus di paduan suara sampai tahun 2021 pandemi. Kita fokus di kegiatan paduan suara, nggak pernah menyanyi solo. Karena kita merasa kurang untuk menyanyi solo, apalagi semenjak waktu masih kecil kita betul-betul menutup diri untuk menyanyi solo. Kayaknya 2020 pandemi mulai, sebelumnya orang bawa jalan ke sana ke sini. 2020 pandemi mulai, stay di rumah di Bandung. Mulai saat itu puji Tuhan waktu itu Pak Tonyo beli gitar buat kita. Emang sengaja beli gitar buat kita, dan akhirnya main gitar di rumah. Tiba-tiba muncul melodi. Muncul melodi. Iya, muncul melodi. Bagus kan ini melodi. Akhirnya tulis lagu tentang pandemi. Iya, tulis lirik tentang pandemi. Oh, bisa bikin lagu ternyata. Dari satu malam itu kita ingat, satu malam itu bikin lagu, besoknya setiap hari bikin lagu setiap malam. Ada enggak